Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada seorang tukang cukur yang hidupnya serba dalam kekurangan. Meskipun ia sudah membuka usahanya di kota, namun usaha jasa cukurnya selalu sepi. Hal ini membuatnya hampir putus asa. Suatu hari datanglah Abu Nawas ke tempatnya untuk potong rambut. Si tukang cukur pun langsung menyambutnya dan mempersilahkannya duduk. Setelah Abu Nawas selesai potong rambut, lalu ia memberikan sejumlah uang sebagai upah jasanya. Saat memberikan uangnya, Abu Nawas menangkap kesedihan pada diri tukang cukur. "Kenapa denganmu? Apa yang membuatmu murung?" tanya Abu Nawas. Tiba-tiba si tukang cukur membalasnya dengan jawaban yang mengejutkan. "Apakah kau percaya kalau Allah itu ada?" kata si tukang cukur balik bertanya. "Iya dong, saya percaya." "Memangnya kenapa?" sahut Abu Nawas. "Tapi saya nggak percaya kalau Allah itu ada," timpal si tukang cukur. "Tentu saja ada, Allah itu ada kawan," balas Abu Nawas. "Coba, kalau Allah itu ada, lantas kenapa hidup saya menderita? Kenapa Allah membiarkan saya menderita?" ujar tukang cukur. "Ya kalau itu sih merupakan ujian untukmu. Apakah kamu bisa bersabar atau tidak?" tutur Abu Nawas. "Loh, katanya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Masa ada sih Tuhan tega memberikan ujian yang membuat hambanya menderita?" protes si tukang cukur. "Oleh sebab itulah sekarang saya sudah tak lagi menjalankan sholat, apalagi sampai duduk berzikir," kata si tukang cukur melanjutkan. Akhirnya keduanya pun berdebat yang tak ada ujungnya. Setiap kali Abu Nawas meyakinkannya, si tukang cukur selalu saja membantahnya. Karena perdebatannya tidak menemui titik temu, Abu Nawas pun akhirnya meninggalkan si tukang cukur. Dan ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja Abu Nawas melihat seorang gelandangan dengan penampilan rambut gondrong. Tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah ide yang cemerlang. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera mengajak gelandangan tersebut mendatangi tempat si tukang cukur. Sesampainya di depan tempat cukur, Abu Nawas berteriak, "Tukang cukur itu nggak ada! Tukang cukur itu nggak ada!" Mendengar teriakan Abu Nawas, si tukang cukur keluar dari tempatnya. "Hei kawan, aku ada di sini. Kenapa kau berteriak seperti itu?" kata si tukang cukur. Akan tetapi Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia kembali berteriak lebih kencang. "Tukang cukur itu nggak ada! Tukang cukur itu nggak ada! Hei kawan, aku ada di sini. Aku kan tadi yang mencukurmu. Masa kamu lupa?" timpal si tukang cukur. "Kalau tukang cukur itu ada, kenapa orang ini rambutnya gondrong dan acak-acakan dibiarkan?" ujar Abu Nawas sambil menunjuk gelandangan yang sedang bersamanya. "Ya, dia kan tidak datang kepada aku. Bagaimana aku bisa mencukurnya?" kata si tukang cukur. "Nah itu, begitu pula kalau kamu tidak mau datang kepada Allah. Bagaimana Allah mau menolongmu?" kata Abu Nawas. Kali ini si tukang cukur hanya terdiam, dan Abu Nawas pun langsung berlalu dari hadapannya. Sementara si tukang cukur duduk termenung dan menyadari atas kesalahannya. Penderitaan hidup yang dialaminya bukan karena tidak adanya Allah, melainkan karena ia enggan mendekatkan diri dan meminta pertolongan Allah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bulan selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu malam, Raja Harun Ar-Rasyid duduk di singgasana kerajaannya sambil menatap langit malam yang begitu indah. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya untuk memiliki sebuah bintang sebagai hiasan istananya. Tanpa harus berpikir lama, Raja Harun pun langsung memanggil Abu Nawas, seseorang yang terkenal cerdik dan jenaka, untuk menuntaskan tugas tersebut. Setibanya Abu Nawas di istana, karena sangat besar keinginannya itu, Raja Harun pun langsung bertitah. Abu Nawas, aku sangat yakin hanya kamu yang bisa menjalankan misi dariku ini. Makanya itu aku memanggilmu ke sini sekarang. Ampun Paduka yang mulia, sekiranya misi apa yang harus hamba laksanakan Paduka? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Jadi gini Abu Nawas, aku ingin kamu menangkap dan membawa satu bintang untukku sebagai hiasan istanaku. Aku ingin melihat istanaku ini bersinar seperti langit malam yang indah, ujar Raja Harun. Abu Nawas yang mendengar perintah rajanya itu pun tersenyum heran. Dalam hati ia bingung dengan tingkah rajanya yang membuat perintah aneh dan tak masuk akal. Namun Abu Nawas, si cerdik yang selalu bisa menjalankan semua titah rajanya, pun menyanggupinya, dan ia berjanji untuk melaksanakan tugas tersebut secepatnya. Dengan berbekal kepandaiannya, Abu Nawas pun undur diri dan melenggang keluar dari istana. Beberapa hari berlalu, Abu Nawas kembali ke istana, berjalan dan menghadap Baginda Raja dengan penuh percaya diri, dan membawa sebuah kotak kecil yang indah. Raja Harun yang memang dari hari-hari kemarin menunggu kabar sebuah bintang dari Abu Nawas, langsung bertanya, Abu Nawas, gimana misi yang aku berikan padamu? Siap Paduka yang mulia. Beberapa hari ini hamba menjalankan misi dari Paduka. Ya walaupun memang susah Paduka, tapi ini hamba persembahkan apa yang Paduka minta, kata Abu Nawas sembari menyerahkan sebuah kotak kecil yang dibawanya itu. Raja Harun dengan penuh antusias segera memeriksa isinya. Apa ini Abu Nawas? Tanya Raja Harun heran ketika melihat kotak tersebut hanya berisi debu kecil. Paduka yang mulia, ya inilah bintang yang telah Paduka pesan itu. Namun karena bintang larinya sangat kencang dan sulit ditangkap, hamba pun tertinggal jauh di belakangnya. Hamba hanya bisa menangkap dan membawa sedikit debu dari bintang itu Paduka, jawab Abu Nawas sambil tersenyum penuh kecerdikan. Raja Harun yang awalnya terkejut dan kesal menjadi tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Meskipun tak mendapatkan bintang sebenarnya, Raja merasa puas dengan kejenakaan Abu Nawas. Abu Nawas, kamu sungguh pandai dalam menjawab dan menyelesaikan segala perintahku. Jujur, aku tak pernah terpikir untuk menangkap bintang itu memang sulit. Dan hiasan ini sudah cukup membuat istanaku bersinar dengan keceriaan, ucap Raja Harun sambil tertawa. Abu Nawas pun berhasil menghibur Raja Harun dengan kejenakaannya, dan istana tetap bersinar dengan keceriaan debu bintang yang dihadirkan oleh Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah
bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.